Kawan, pada 12 Juni 2021, Christian Eriksen gelandang Denmark pingsan dalam pertandingan Euro 2020 melawan Finlandia. Menurut dokter yang menangani Eriksen, pemain itu menderita serangan jantung di lapangan dan dibawa ke rumah sakit. Saat Eriksen pingsan di lapangan, Simon Kjær, kapten timnas Denmark, melakukan pertolongan pertama, CPR, supaya Eriksen tetap bisa bernafas dan sadar diri sampai bantuan medis datang. Sementara Markis Kido, legenda dan mantan atlet bulu tangkis nasional, juga pingsan sesudah bermain bulu tangkis bersama Chandra Wijaya, mantan atlet ganda putra pada 14 Juni. Sesudah terjatuh, Chandra dan sejumlah rekannya memberikan pertolongan pertama ke Markis Kido. Ada yang memompa jantung dan memberikan air minum. Tapi sayang, nyawa Markis Kido tidak bisa terselamatkan. Berkaca dari kejadian itu, kawan, Dr. M. Yusuf, Divisi Kegawatan dan Perawatan Intensif Kardiovaskular Rumah Sakit Universitas Erlangga dan RSUD Dr. Sutomo Surabaya mengatakan kemungkinan yang terjadi pada atlet gangguan irama yang membuat jantung berhenti secara mendadak. Antisipasi supaya tidak terjadi, harus melakukan evaluasi kesehatan jantungnya. Kami terima kasih diberi kesempatan memberikan penjelasan yang berharap bisa merubah konsep berpikir masyarakat pada umumnya. Oleh karena ketika kita bicara tentang orang yang mengalami henti jantung, itu utamanya dibedakan dua hal. Mereka yang mengalami serangan jantung dan mereka yang mengalami henti jantung. Satu hal yang bisa terjadi pada satu orang bersamaan, tapi penyebab dan tata laksananya berbeda. Konkretnya begini, serangan jantung itu erat hubungannya dengan suatu penyakit jantung koroner, suatu pembuluh darah yang tugasnya memberi makan otot jantung. Ketika dia ada masalah, maka terjadilah suatu serangan jantung. Tetapi yang kedua, yang pada atlet, itu kemungkinan penyakit jantung koroner sangat kecil. Tetapi yang sering terjadi adalah gangguan irama yang mengakibatkan jantung berhenti secara mendadak. Pada prinsipnya memang menarik. Untuk yang atlet, banyak rekomendasi di kompetitif sport itu mereka yang atlet harus melakukan evaluasi baseline daripada kesehatan jantungnya. Menurut Dr. M. Yusuf, dalam menangani pasien yang tidak sadar, hal pertama yang penting dilakukan pijat jantung. Sementara sebagai atlet, sangat penting mempelajari teknik CPR atau Cardiopulmonary Resuscitation. CPR, upaya pertolongan pertama untuk mengembalikan kemampuan bernafas dan sirkulasi darah dalam tubuh sebelum menerima pertolongan medis. CPR bisa dilakukan setiap orang untuk menolong orang lain yang mengalami henti napas atau jantung tiba-tiba. Tapi pertolongan CPR harus dengan teknik dan cara yang benar. Pertama yang harus kita lakukan adalah henti jantungnya harus kita ambil alih. Karena ketika jantung itu berhenti ataupun melakukan gerakan kontraksi atau memompa jantung yang terlalu cepat, jadi seakan-akan berhenti ya karena hanya menggelepar begitu, maka kita mengambil alih tugas pumping, memompa. Apa yang kita lakukan? Segera baringkan pasien, segera lakukan pijat jantung. Oleh karena ketika jantung itu berhenti atau terlalu cepat nadinya dan pasien itu tidak mendapatkan suplai darah yang cukup, maka suplai darah ke otak berhenti, pingsan. Suplai darah ke otak berhenti, dia kejang. Suplai darah ke anggota gerak berhenti, tiba-tiba dia jatuh. Nah, ini yang harus kita ambil alih segera. CPR yang diutarakan itu kan singkatan Cardiac Pulmonary Resuscitation. Jadi kalau semakin banyak orang yang bisa, maka orang tertentu mengalami cardiac arrest dan pulih sadar itu makin besar. Maka kalau saya boleh memilih populasi yang paling harus terlatih, yang pertama adalah di rumah sakit. Padahal cardiac arrest tersering itu 70% terjadi di rumah dan termasuk 40-50% terjadi di tempat bekerja. Nah, ini menarik karena pada prinsipnya mungkin di antara atlet resiko akan henti jantung ini cukup besar. Tidak ada salahnya menurut saya ketika baik pelatih ataupun atlet yang lain atau dirinya sendiri berlatih untuk CPR. Sementara kawan, Rizky Effendi, atlet tim nasional basket putra Indonesia, mengatakan sebagai atlet dari kasus Christian Eriksen, sama seperti Dr. M. Yusuf, menurut Rizky Effendi pelatihan CPR sangat penting diberikan untuk atlet. Menurut saya sih penting ya.
Jadi biar kita tahu gitu kan, kalau misalkan kondisinya sangat urgent dan tiba-tiba mungkin tim medisnya masih belum siap atau jaraknya agak jauh, sementara harus saat itu detik itu juga ditangani gitu kan. Kalau kita pemain yang kebetulan berada paling dekat dengan korban atau yang lagi menderita, itu bisa langsung menolong kan, itu bisa sangat membantu lah gitu. Jujur secara detail belum, cuma kalau secara kayak garis besarnya sih pernah baca-baca, cuma kalau secara detail yang benar-benar benarnya gitu ya, belum pernah dapat pendidikannya, belum pernah dapat edukasinya. Kalau harapan saya itu yang pertama, ini menjadi semacam cambuk lah gitu buat kita semua para atlet untuk lebih menjaga kebugaran diri masing-masing ya, itu satu. Yang kedua juga untuk klub atau induk organisasi bisa memberikan edukasi yang lebih lah gitu untuk pertolongan pertama jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi lebih bisa mengurangi resiko yang fatal. Kawan, penyakit jantung jadi satu di antara penyakit yang paling mematikan di dunia. Bahkan penyakit jantung itu sendiri tidak hanya menyerang mereka yang memiliki riwayat penyakit jantung. Beberapa orang yang dikatakan sehat bisa terkena serangan jantung. Jaga terus kesehatan jantung Anda. Tidak ada kata telat untuk membuat dirimu menjadi lebih sehat. Jantung tidak terlihat, tapi terus berdenyut memberikan kehidupan.